Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Kukagumi ciptaanmu, Tuhan. Kukagumi ciptaanmu, Tuhan. Alam semesta yang indah ini, dengan kuasa telah Kau atur semua. Kau besar dan ajaib, Kau Tuhan. Kau ciptakan manusia, Tuhan. Kau curahkan kasih-Mu padanya. Bahkan segala yang Kau miliki, Kau besar dan ajaib, Kau Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kau ciptakan manusia, Tuhan. Kau curahkan kasih-Mu padanya. Bahkan segala yang Kau miliki, Kau besar dan ajaib, Kau Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kami persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Oh, kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu.
Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, tuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Mazmur pasal 75. Ada 11 ayat, kita baca keseluruhannya. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin beduan, menurut lagu, jangan memusnahkan. Mazmur Asaf, nyanyian. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu, dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikannya. Amin. Bapak Ibu, bacaan hari ini adalah nyanyian pujian tentang keyakinan pemazmur akan penantiannya tentang keselamatan dan keadilan dari Tuhan atas umatnya. Di mana mazmur sebelumnya, Mazmur 73 dan 74, pemazmur melihat sepertinya banyak terjadi ketidakadilan di muka bumi ini dan seakan-akan Tuhan berdiam diri. Bahkan di Mazmur 74 menjadi ratapan bagi pemazmur akan keadaan umat Tuhan yang menderita dan kota suci Yerusalem yang habis dijarah. Tapi seakan Tuhan berdiam diri. Tetapi Mazmur 75 adalah mazmur jawaban dari segala kebimbangan dan tanda tanya mengenai segala sesuatu yang terjadi seakan Allah diam. Tidak. Sebaliknya, tepat pada waktunya Tuhan akan menghakimi dunia ini. Allah kita akan bertindak sebagai hakim. Bapak Ibu, kita sering mendengar akhir-akhir ini lembaga peradilan sering menjadi sorotan publik. Dari sejak kasus Sambo dan sekarang lalu kasus sengketa Pilpres, pemilihan umum, dan sekarang kasus kejahatan geng motor, kematian Vina dan Eki. Lembaga peradilan disoroti karena publik rakyat Indonesia sangat mengandalkan lembaga ini untuk memperoleh keadilan-keadilan. Tetapi keadilan di dunia tidak ada yang bisa menjamin. Kerap kali keadilan di dunia sering dipermainkan oleh penguasa, oleh orang-orang yang punya kekuasaan dan oleh karena uang. Tetapi Allah kita adalah Allah sebagai hakim yang adil. Oleh sebab itu Bani Asaf mengajak umat Tuhan bersorak bagi Tuhan, bersyukur dan bermazmur bagi Allah kita sebagai hakim yang adil. Pertama, karena Allah adalah hakim yang menghakimi dengan kebenaran. Ayat 3 dan 4 menjelaskan, apabila aku menempatkan waktunya, kata aku di sini A-nya huruf besar Allah, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Karena Allah adalah hakim yang adil, yang mengadili dalam kebenaran,
maka kebenaran Allah dan keadilannya tidak akan terbantahkan oleh siapapun juga. Yang kedua, karena Allah adalah hakim yang adil yang mengadili dengan keadilan. Meskipun manusia dapat memutarbalikkan fakta dan berusaha menjatuhkan serta merendahkan sesamanya, namun percayalah Allah sanggup merendahkan orang fasik dan meninggikan orang benar. Perhatikan ayat 7 sampai 9. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain, sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Jadi jangan khawatir, tetap dalam iman percaya kita. Kalau kita saat ini melihat seakan keadilan merajalela, percayalah pada waktunya Allah akan menghakimi orang-orang fasik yang memainkan keadilan, yang memutarbalikkan kebenaran. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kehidupan kita dikelilingi dengan ketidakadilan. Bahkan ketidakadilan itu mungkin dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjunjung tinggi dan menjadi teladan, menjalankan keadilan dan kebenaran. Namun justru sebaliknya. Tetapi oleh kebenaran firman hari ini, kita diminta untuk jangan berhenti berharap dan beriman kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah, hakim yang adil dan benar, yang menghakimi dalam kebenaran dan keadilannya. Percayalah akan tiba waktunya Allah memperlihatkan kebenaran dan keadilannya kepada orang fasik maupun kepada kita umat kesayangannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru. Sekali lagi Engkau menunjukkan kepribadian-Mu dalam kuasa dan keadilan-Mu sebagai hakim. Engkau akan menghakimi dunia dalam kebenaran dan keadilan. Dan bila Engkau berhakim, tidak ada yang dapat berbantah dengan-Mu Tuhan. Saat ini siapapun daripada umat-Mu yang mungkin merasakan ketidakadilan atau bahkan yang beribadah tetapi dihalang-halangi, yang hidup dalam kebenaran tetapi justru difitnah, Engkau tidak buta atas itu semua. Engkau melihat dan mengamat-ngamati dari tempat-Mu Tuhan. Dan Engkau akan menolong tepat pada waktunya. Engkau akan menyatakan kebenaran-Mu dan keadilan. Ialah kami sebagai umat percaya kepada Tuhan dan waktunya. Percaya Tuhan tidak diam. Percaya Tuhan yang adil dan benar, yang akan menegakkan kebenaran dan keadilannya di atas segala-galanya. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Berkati peradilan negeri ini Tuhan, supaya dapat menyatakan keadilan bagi rakyat Indonesia. Dan supaya hukum tidak dipermainkan. Kami berdoa dari presiden, kepemimpinan tertinggi sampai perangkat hukum terendah, para lawyer berhati nurani, tidak hanya mengerti pasal-pasal dalam mengadili, tetapi menghidupi kebenaran itu. Dan biarlah Tuhan hakim, segala hakim, membimbing mereka dalam kebenaran-Mu dan keadilan-Mu, untuk melayani masyarakat dengan baik sehingga hukum ditegakkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan, doa pagi kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.
yang hebat.